kita harus berusaha mendesain apa saja itu harus orisinil karya anak bangsa betul. Ya, hindari penjiplakan, hindari ya begitulah, harus orisinil. Sehingga kota ini khas nanti ini, kotanya khas Indonesia, Nusantara. Proses pembangunan patung Garuda raksasa di ibu kota Nusantara semakin mendekati kenyataan. Saat ini, pemasangan kepala Garuda telah dimulai, dengan struktur untuk kepala Garuda yang telah selesai dan siap dipasangkan bilah-bilah selubungnya. Menurut Nyoman Nuarta, seniman yang merancang proyek ini, pemasangan bilah untuk kepala Garuda serta bilah sayap ditargetkan selesai pada akhir bulan Mei atau Juni ini. Namun, satu-satunya hambatan yang mungkin mengganggu penyelesaian pemasangan bilah Garuda adalah kondisi cuaca. Jika hujan turun, semua pekerjaan akan dihentikan demi keamanan dan keselamatan para pekerja. Desain patung Garuda raksasa ini merupakan karya asli bangsa Indonesia dan satu-satunya di dunia. Patung ini diharapkan menjadi daya tarik utama di ibu kota Nusantara serta menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau ikon-ikon ini berkembang, pariwisata itu akan berkembang paling dulu di KN itu. Saya yakin itu, ya. Maka dari itu kita harus berusaha mendesain apa saja itu harus orisinil karya anak bangsa betul. Ya, hindari penjiplakan, hindari ya begitulah, harus orisinil. Di baja-baja yang dipakai untuk strukturnya bukan beli dari toko ya. Ini semua kita desain ya, kita mau desain produknya Krakatau Steel. Ya, itu baja yang khusus. Kemudian kita desain dimasukkan ke bengkel ke perusahaan factory yang betul-betul kuat di bidang itu. Ya. Nah, dialah yang membuat jadi custom sifatnya. Jadi nanti Mbak ngelihat strukturnya itu nggak ada di toko jual. Kalau pakai head beam itu bukan itu. Jadi kita spesial karena namanya juga istana. Jadi jangan sampai kita hanya beli di toko pasang-pasang begitu, saya nggak mau. Jadi ini spesial kita desain. Nah itu. Dan kemudian menariknya nanti harapan saya itu ada deck di di ketinggian 30 meter dari tanah. 30 meter itu sebagai ruang tunggu menuju ke ruangan presiden. Jadi sebelum kita diterima, duduk di situ, bawahnya kita harapkan nanti pohon-pohonnya itu sudah tumbuh cukup besar, jadi seperti hutan tropis, hutan Kalimantan yang dulu sebelum dibabat gitu loh ya. Nah itu harapannya di dalam gedung nih. Kemudian ceilingnya 30 meter juga ke atas gitu. Ya. Jadi agak unik nih memang, kita buat agak unik, melayang di ketinggian 30 meter dengan ceiling ke atas lagi 30 meter. Nah ini satu-satunya saya kira kantor presiden yang seperti ini. Tidak mewah loh ya, jangan berpikir mewah, tapi unik gitu. Patung Garuda ini tidak hanya akan menjadi landmark yang megah, tetapi juga simbol kebangkitan dan kehebatan bangsa Indonesia di mata dunia. Para pekerja dan tim proyek terus berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan penuh dedikasi, meskipun menghadapi tantangan cuaca.
Dengan rampungnya pemasangan patung Garuda ini, Ibu Kota Nusantara akan semakin menegaskan posisinya sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata baru di Indonesia. Masyarakat Indonesia pun menanti dengan antusias kelanjutan dari proyek monumental ini. Nyoman Nuarta, perancang patung Garuda raksasa di Ibu Kota Nusantara, menjelaskan alasan dibalik pemilihan burung Garuda sebagai ikon utama Ibu Kota baru ini. Menurutnya, burung Garuda telah lama dikenal luas oleh bangsa Indonesia sebagai simbol persatuan. Burung Garuda adalah simbol yang sudah akrab dengan bangsa Indonesia. Selain itu, Garuda melambangkan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ujar Nyoman Nuarta. Pemilihan Garuda sebagai ikon Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat diterima oleh seluruh suku bangsa di Indonesia. Garuda, yang juga merupakan lambang negara dalam Garuda Pancasila, mencerminkan keragaman budaya dan kesatuan dalam perbedaan, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Ya, jadi melatar belakangi kesan ini karena saya berpikir begini, ini kan Nusantara, haruslah bisa mewakili seluruh suku bangsa yang begitu besar di Indonesia. Konon katanya 1.300 suku yang masing-masing memiliki keistimewaannya masing-masing, identitasnya masing-masing. Baik bangunan rumahnya, tempat ibadahnya, pakaiannya, dan lain-lainnya. Apabila saya mengambil salah satu saja ciri khas dari salah satu suku, ya mungkin yang lainnya nanti akan cemburu dan merasa tidak diajak. Karena kita mengatakan tadi Nusantara haruslah mewakili seluruhnya. Ya yang paling pas, yang saya yakini semua paham mengenai Garuda. Apalagi lambang negara kita kan Garuda Pancasila. Benar. Karena ini dijadikan kantor presiden, tentu saya tidak ansih Garuda Pancasila, tapi masyarakat paham itu. Sehingga memang hasilnya tidak ada yang komplain. Saya berterima kasih sekali bahwa ini pilihan yang saya anggap tepat. Dengan desain Garuda raksasa ini, Ibu Kota Nusantara tidak hanya akan memiliki landmark ikonik, tetapi juga simbol yang mengingatkan setiap warga negara akan pentingnya persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Patung ini diharapkan dapat menginspirasi dan memperkuat identitas nasional di tengah pembangunan ibu kota baru. Nyoman Nuarta dan timnya terus bekerja keras untuk menyelesaikan proyek monumental ini, meskipun dihadapkan dengan tantangan seperti cuaca yang tidak menentu. Mereka berharap patung Garuda raksasa ini akan menjadi daya tarik utama dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia ketika selesai nanti.